hari, yaitu di pagi hari jam 8 boleh kita berikan sarapan nasi. Nanti jam 10 itu kita selingin dengan snack. Janganlah dikasih snack yang kata orang ciki-ciki, nggak usah. Kita bisa selingin dengan biskuit. Nanti jam 12 kita bisa kasih makan siang. Kasih jam 10 buah. Nanti jam 3 kita selingin lagi dengan buah. Sorenya kita kasih lagi dengan makanan nasi tadi. Bu, bisa dicoba di rumah ya? Bisa ibu-ibu? Susah nggak Bu? Ada, gampang ya? Oke, lanjut di usia 1 tahun ke atas. Nah, ini masih kotak ini. Ini udah makanan keluarga. Jadi ini untuk usia 1 tahun ibu. Tunjukkan ibu Tres, sayurnya sama, pakis dan labu kuning. Sama, pakis dan labu kuning. Nasinya ada itu sekitar 3 sendok sampai 4. Kita kasih protein hewani, itu adalah lele 1 potong. Ditambah protein nabatinya tahunya 1 potong. Ada tahu nggak mahal kan ibu-ibu? Ini ada lagi telur. Iya, telurnya itu setengah sebetulnya. Karena telurnya kecil jadi 1 ya. Karena itu telur ayam kampung kecil, jadi saya kasih 1. Telur itu adalah sumber protein tinggi ya ibu-ibu. Insya Allah kalau dengan harga 2.000 kita bisa memberikan anak kita minimal 2 butir kalau dia susah makan. Itu adalah merupakan protein yang tinggi. Kalau nak berduit agak mahal sikit daging, tak usah lah. Kita kasih tahu, tempe, telur, ikan yang ada di sekitar kita. Boleh ikan nila, boleh ikan lele, boleh ikan gabus, gembong. Ikan bupat boleh nggak? Boleh tapi habis pancing misalnya bapaknya. oh boleh. Tapi itu Bu, kita pilih dulu. Kita hati-hati kita pisahkan. Iya, kita pisahkan. Semuanya untuk anak itu kita harus memberikan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti harus mahal. Iya. Ya ibu-ibu, yang terbaik bukan berarti harus mahal. Cuman harus apa? Sehe kata orang bagian. Nah, betul. Jadi orang tua itu tidak boleh kalah dengan anaknya. Kalau saya di lapangan itu bilang gini, itu Bu, anak saya tuh tak mau makan, letih, saya udah pilih sana sini. Jadi sebagai orang tua itu kita lebih pintar. Dia tidak mau ikan, kita kasih makan ikan bulat, nampak di depan mata kan susah tuh. Kita olahlah ikan itu, kita pilet, kita campur dengan sayuran, kita bikin bola-bola, kan dia tertarik. Kayak bakso, bakso daging kan mahal. Kita bikin bakso pakai tahu, campurkan telur di situ, sayuran yang di situ, kita bulat-bulatkan. Jadi orang tua itu harus lebih kreatif. Pokoknya tak usah kalah lah dengan anak, mosok kalah dengan anak kan sayang. Jadi gimana cara pengolahan supaya anak kita itu mau makan? Pokoknya ibunya harus is the best. Oke, nah. Ibu pengen tahu nih berapa porsi-porsinya. Apakah harus banyak sayur? Apakah harus banyak lauk? Yaitu kita 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Saking semangatnya. 6 bulan ke atas yaitu masa pemberian MPASI, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein hewani, vitamin, kacang-kacangan, dan sayuran dan buah-buahan. Nasi dalam 1 piring itu harus 35% dari piring. Jadi nasi itu kadarnya kurang lebih dengan lauk pauk Bu. Kita tekankan di sini protein hewani. Perbanyak protein. Jadi protein itu hampir sama dengan karbohidrat. Dengan nasi kita. Kita tak makan kentang kan? Kita makan nasi kan? Nah, ya udah, nasinya hampir sama dengan lauknya. Sedangkan untuk sayur dan buah-buahannya itu sekitar 25%. 25% itu adalah sayur dan buah-buahan. Sedangkan kacang-kacangan itu hanya 10%. Jadi kita penekanan untuk masa pertumbuhan bayi dan balita kita itu adalah perbanyaklah makan protein.
Kalau tak mau makan ikan udah letih dah, tak mau juga, kasih telur Bu. Telur itu 1 hari 2 butir cukup untuk anak usia di bawah 2 tahun. Jadi saya tekankan kembali, orang tua itu harus lebih pintar mengolah macam mana cara anaknya itu mau makan. Entah nasinya lah yang dibentuk-bentuk, entah pengolahannya, lauk pauknya. Jadi saya yakin kalau ibu kreatif, usaha tidak mengkhianati hasil Bu. Insya Allah anak-anak kita di masa depan akan tumbuh lebih baik menjadi generasi-generasi penerus kita Bu. Ibu ada yang sekian dari saya. Ada yang mau tanya Ibu kepada para narasumber, ke Dokter Lea juga. Ke Dokter bisa. Lea. Sebelum dilanjutkan, ya kepada Pak Edi dipersilakan. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa ya. Kita aplaus dulu. Mahal nih dokter anak, kader nih ngomong nih. Kalau kita tidak bayar, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi ibu dokter yang kami hormati, ibu kader dan bapak-bapak. Kita bersyukur ya, semoga pagi ini berkah. Jadi tadi ingin saya tanya ibu dokter dan tim Puskesmas ya. Jadi ada intervensi Bu, yang saya tanyakan ini strategi untuk informasi tadi 1000 hari pertama kehamilan itu, supaya tidak masuk ke area stunting itu sebelum masuk. Jadi ibu hamil itu ketahuan. Nah, jadi apa misalnya dia periksa USG, bisa nggak nanti ibu dokter bantu jawab, udah ketahuan nih, jadi intervensinya apa gitu. Jadi saat tadi kan mau mulai 1000 hari, dia hamil pertama, kedua, ketiga, triwulan, dia itu bisa periksa USG di Puskesmas. Kan Pak Wali bilang tiap Puskesmas mau kasih USG. Nah, jadi ini bisa enggak dengan ilmu kedokteran medis nih, ini bisa intervensi, oh ini mau masuk stunting, ibu dokter gitu ya. Nah, ini strategi Bu, selain kita nih, kita tetap semangat gantang inilah, karena ini kan kurang lebih kebanyakan keep kurang protein kata ibu tadi, saya setuju. Cuman tadi ibu-ibu waktu ibu kader presentasi itu ibu ini perlu rajin Bu, siap enggak Bu? Ini untuk anak kita kan, ibu-ibu sekarang kan main beli ya, main HP banyak lama. Anak nih mau, tadi saya setuju benar tuh, kita mau rajin sedikit merek-merek kan, setuju Bu? Itu Bu yang penting tuh rajin disiplin untuk masa depan anak kita nih. Jadi tak ada sia-sia kata ibu kader tadi ya. Jadi itu yang penting. Pertama ibu disiplin, berdisiplin untuk memberikan anak kita yang terbaik, karena anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa itu kuncinya disiplin, karena ibu udah tahu tadi protein hewani. Kan udah tahu tuh, ikan, daging, telur ya, ikan, daging, telur, tahu, tempe, protein itu. Lain kalau kami ini banyak sayur, buah, protein ya. Itu Bu, yang penting ibu sampaikan anak-anak kita, saudara kita tuh agak rajin sedikit lah kita nih dengan anak nih ya, karena anak nih amanah. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu. Semoga ini memberikan apa ya, rahmat bagi kita semua. Kita ingin ini di kampung Pareto Kaya ini zero stunting selain dari program pemerintah. Terima kasih Ibu Dokter. Ya, tadi Pak Edi menanyakan bagaimana intervensi pada saat hamil itu sudah tahu nih kalau akan terjadinya anak yang dilahirkan itu stunting. Intervensi apa yang bisa dilakukan Dok? Jadi kalau tadi pertanyaan bagus sekali ya. Jadi mulai dari mana? Kalau bisa sih kita dari remajanya. Jadi kalau di sini kan ada beberapa sekolah sudah dibagikan tablet tambah darah. Nah, untuk pembagian tablet tambah darah di Kalimantan Barat ini sudah mulai ditingkatkan. Cuman tidak semua tablet yang sudah didapat oleh remaja itu dikonsumsi karena berbagai alasan. Ada yang tidak nyaman dengan rasa muangnya, ada yang takut nanti nafsu makannya menjadi meningkat dan berat badannya menjadi meningkat. Jadi ada pemahaman yang keliru di sana. Makanya itu gimana usaha kita bersama bisa
pembagian tablet tambah darah ini bisa lebih efektif sehingga remaja-remaja ini bisa terhindar dari anemia. Selain itu, pencegahan kekacingan. Kekacingan ini juga penting. Kan kita ada setahun 2 kali pembagian obat cacing dari puskesmas, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, ini juga sebaiknya dipastikan karena kita tahu sendiri kebiasaan makan kita seperti apa. Lalapan, berujak itu hampir semua perempuan senang ya. Jadi ini pencegahan kekacingan penting. Kemudian bagaimana dengan HIV/AIDS? Kan kita juga targetnya mau menurunkan HIV/AIDS juga lebih cepat. Karena ini HIV/AIDS ini sering jadi infeksi lama yang tidak ketahuan dan menjadi disembunyikan oleh beberapa orang. Nah, ini perlu kita lebih sosialisasikan supaya penderita bisa segera terscreening, bisa segera terdeteksi sakitnya dan terapi. Jika dia mendapatkan terapi yang baik, maka resiko untuk melahirkan anak yang terinfeksi bisa dan resiko untuk generasi berikutnya bisa. Kemudian untuk kurang energi kalori tadi juga kita perlu memberi pengertian. Bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat yang olahraga, makanan menu seimbang, kebersihan tangan yang seperti itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan berat badan kita tidak terlalu ke atas, tidak berlebih dan tidak kurang, dan kondisinya kita bisa fit sehingga nanti bisa menjadi calon ibu yang lebih sehat seperti itu. Nah, baru di saat sebelum kehamilan, waktu calon pengantin itu imunisasi juga dilengkapi. Di usia remaja juga ada imunisasi. Seringkali kita lupa imunisasi tetanusnya, imunisasi campaknya, itu seringkali terlupakan di saat calon pengantin. Baru di kehamilan. Di saat kehamilan kita juga kontrol rutin. Nah, bagaimana kita bisa konsumsi lagi tablet tambah darahnya, bagaimana kita bisa menambahkan kalori jika kita berat badannya kurang, atau kalau ada muntah-muntah berlebih, apa yang harus kita kerjakan supaya anaknya nanti tidak kecil. Nah, baru setelah lahir kita bantu. Jadi waktu hamil juga kita siapkan bagaimana cara menyusui bayi kita supaya bisa dapat ASI eksklusif. Karena menyusui terdengar dan tampaknya mudah, tapi ternyata itu tidak mudah, ya. Ternyata itu butuh dukungan dari semua pihak, termasuk yang paling utama adalah dukungan dari para senior. Kakek neneknya kalau mendukung kuat, biasanya anak dan cucunya bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi dan tokoh-tokoh utama di masyarakat itu sebaiknya mempromosikan lagi kalau ASI itu ya yang terbaik untuk bayi manusia, supaya iklan-iklan yang ada di media sosial bahwa susu formula itu bisa mencerdaskan anak, bisa membantu anak tumbuh kuat, besar, itu bisa salah kaprahnya bisa kita hindarin. Jadi tetap ASI itu ya paling baik untuk bayi manusia. Kan bisa kita lihat ya, ibu sapi makannya apa, ibu manusia makannya apa, otomatis ASInya lebih baik yang mana ya. Jangan sampai kita terdoktrin ya, jangan sampai kita terdoktrin dengan iklan-iklan yang ada gitu. Itu tugas kita bersama, gimana cara untuk lebih meyakinkan lagi para ibu-ibu untuk mempersiapkan nyusuinnya nanti seperti apa, dan bagaimana para ayah dan keluarganya bisa mendukung ibu menyusui ini untuk bisa memberikan ASI sampai dengan 6 bulan. Nah, baru nanti kita persiapkan diri untuk MPASI-nya. Jadi tahapannya itu semua harus terus-menerus usaha untuk memberikan yang terbaik, untuk menjaga anugerah Tuhan ini yang memberikan yang terbaik ini harus dimulai dari awal. Jadi kita terus-menerus usaha ini tidak berhenti gitu. Ya, jadi pahalanya juga tidak berhenti, terus-menerus itu akan bertambah. Ya, jadi jawabannya tadi perlu digarisbawahi ya ibu-ibu ya. Tadi anak manusia susunya apa? Anak manusia susunya ASI. Anak sapi susunya Sapi, emang sapi.
Jadi tahu sendiri ya, jadi susu sapi untuk sapi ya, ASI untuk bapaknya dan jahe untuk bapaknya. Mana dua-duanya ya. Jadi digaris bawahi ya, anak manusia ASI yang terbaik ya. Kalau susu sapi ya, susunya untuk anak sapi ya dok. Oke, nah itu kan banyak permasalahan nih di dalam memberikan makan. Ada yang gerakan tutup mulut gitu kan. Kemudian ada yang makannya jumlahnya cuma sedikit, ada yang milih-milih makan, cuma mau nasi sama garam, cuma mau nasi sama kuah gitu kan. Kemudian ada juga yang menolak makan, nggak mau makan, ya. Misalnya ya tadi ya mungkin kasus yang tadi mungkin ada penolakan. Bagaimana caranya dok? Ini permasalahan, saya rasa permasalahan semua ibu-ibu balita. Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak ibu-ibu? Benar. Jadi anak-anak yang makannya cuma sedikit, memilih makanan, kemudian menolak untuk makan, itu seperti apa dok untuk mengatasinya? Iya betul Bu. Jadi kadang-kadang ibu-ibunya ini udah rajin, udah berusaha untuk kreatif. Tapi setelah berjam-jam usaha di dapur, ternyata waktu disajikan anaknya tidak mau makan. Nah itu kadang menjadi kendala. Nah untuk mencegah itu kita harus mempersiapkan dari awal. Jadi dari sejak dia mulai MPASI, kita harus pastikan suasana makan itu menyenangkan. Kadang kita itu lupa yang kita beri makan itu adalah anak manusia, bukan kita cuma menyuapi sesuatu untuk dia bertumbuh besar, tapi dia adalah individu yang sudah tahu, punya perasaan. Dia adalah individu yang ada rasa cemasnya, ada rasa nggak maunya, ada rasa jijiknya. Jadi kalau kita kasih MPASI, kita harus bisa membayangkan kalau anak kita ini lagi mengenal sesuatu yang baru, seperti kita kalau bepergian ke negara asing yang mereka misalnya makanannya beda dengan kita. Misalnya dia makanannya yang kayak ikan mentah gitu kan, kita tidak semua langsung bisa terima, ibaratnya seperti itu. Jadi perlu proses pengenalan. Nah, proses makan yang menyenangkan mulai dari awal itu akan menjadi titik awal yang baik. Jadi pengalaman yang menyenangkan saat makan mulai dari awal itu akan menjadi kunci suksesnya. Kalau pengalaman makan awalnya sudah tidak enak, biasanya anak itu rekam di otaknya kalau setiap makan ini buat saya tidak enak, buat saya trauma, buat ibu saya marah, buat saya menangis gitu. Itu yang ada di otak anaknya gitu. Jadi supaya ini menjadi proses yang menyenangkan buat ibunya dan buat anaknya, kita mulainya harus menyenangkan. Jadi setiap makan itu kita benar-benar perhatiin anak kita. Jangan kita lihat itu mangkoknya, belum habis, ayo makan lagi gitu. Kalau seperti itu menerima makanan terus dia ini rasanya apa ya, ada asinnya, ada manisnya, kadang dia kecut-kecutkan wajahnya, itu kan tampaknya lucu. Kalau kita bisa menikmati itu, oh rasanya asinnya, kita bisa narasikan, ceritakan apa yang kita masak, kita bisa bangun komunikasi, bercerita pada saat proses makan itu akan menjadi menyenangkan, sehingga kita bisa terhindar dari masalah makan yang nantinya akan membuat kita semua stres dan anak kita menjadi stunting. Jadi kalau makan itu ya benar-benar kita waktu suapin benar-benar sesuai dengan mulut bayinya. Kalau sendoknya segini ya jangan sampai penuh gini masuk ke mulut anak, kan nggak enak. Jadi kita sendoknya sedikit, secukupnya, sesuaikan dengan ukuran mulut bayi kita. Terus kita tempelkan di bibir bawahnya. Terus kita tunggu dia yang ambil makanannya, ya. Kebayang ya kalau kita disuapin, misalnya disuapin suami, terus diginiin, enak nggak? Nggak enak ya. Jadi kita harus bayangkan seperti itu selama proses makan. Jadi kita benar-benar kasih, tunggu dia yang terima makanannya. Baru tunggu dia punya dulu, jangan langsung begitu ini sendoknya nggak boleh nganggur, begitu sendok kosong ambil lagi, suap lagi, jejer lagi. Nah itu akan membuat anak tidak nyaman dan akhirnya dia akan
waktu dia punya kekuatan untuk menolak, dia akan tutup mulut dan tidak mau makan. Jadi proses sebenarnya rasa makanan itu nomor 2. Yang paling utama adalah suasana makannya itu. Bagaimana perasaan dia dengan cara mengganti suasana makanannya. Jadi kita coba dulu buat tempat makanan, lingkungan makannya lebih menyenangkan, lingkungan baru. Misalnya yang tadinya makan di ruang makan, kita coba pindah dulu di teras, misalnya pura-puranya lagi berpiknik gitu. Terus kita makan bareng, ada interaksi seperti itu. Proses ini tidak sehari jadi butuh waktu, kesabaran, tenaga, usaha, kerjasama dari semua untuk membuat proses makan ini menyenangkan lagi, sehingga anak bisa terima makanan yang udah bagus, gizi seimbang yang disiapkan orang tuanya, sehingga dia bisa tumbuh sehat dan jauh dari stunting seperti itu. Ya, sungguh luar biasa penjelasan dokter tadi. Berarti ibu-ibu perlu kesabaran ya. Memang ibu-ibu rumah tangga banyak kerjaan ya, cucian berantakan. Ini udah bangun dari subuh nyiapin makan, anak gak mau makan, cucian masih banyak gitu kan. Emosinya muncul pada saat memberi anak makan yang mulutnya ditutup gitu. Benar nggak ibu-ibu? Oh, jadi memang perlu kesabaran ya dok ya. Yang sabar dengan tujuan tadi anak terhindar dari stunting ya. Jadi cukup jelas sekali apa yang disampaikan oleh dokter. Semoga dari sini ibu bisa membangun lagi hubungannya dengan anak pada saat memberi makan. Siap ibu-ibu? Siap? Siap. Oke, tepuk tangan ya. Sangat menginspirasi. Kalau saya itu sangat menginspirasi ya. Kalau saya juga dulu dok kayaknya tidak memperhatikan anak lah kalau lagi makan, kayaknya langsung habis kayaknya, benar nggak ya? Oh ternyata kalau masih makan itu anak itu harus ditatap gitu ya, penuh kasih sayang. Memang saya juga pernah baca ya dok ya, kalau untuk mengenali satu bahan makanan yang anak tidak suka itu perlu pengenalan 8 sampai 15 kali, benar dong? Jadi nggak cukup 1-2 kali ya ibu-ibu, anak nggak mau, udah nggak dikasih. Anaknya nggak mau ini, nggak suka, gitu ya kan? Cuma 2 kali padahal perlu 8 sampai 15 kali ibu-ibu. Ya, jadi memang perlu kesabaran intinya, ya dokter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mumpung ada dokternya. Ayo, Ibu Yasmin, coba bertanya. Mamanya Yasmin. Ayo, coba bertanya mumpung sama dokternya. Ayo, Ibu Yasmin. Assalamualaikum, saya Mama Jasmine. Jasmine ini penderita gigi Bu ya. Dia ini susah minum obat. Nah itu gimana caranya? Kadang sampai 3 orang merekamnya gitu. Nah, itu gimana dok? Jadi ya. ya, saya coba jawab ya. Jadi gini, tadi kita harus ingat juga. Jadi kita ke prinsip dasarnya dulu ya. Jadi gini, bayi itu mulai dari 0 sampai 6 bulan, sesuatu yang tidaknya rongga mulut adalah organ yang paling memberikan sensasi yang paling utama untuk dia. Apapun yang terjadi di rongga mulutnya yang menyenangkan itu akan membuat anak itu akan terus menyenangi makanannya, menyenangi untuk berbicara. Jadi proses makan ini bukan cuma untuk nambah berat badan, tapi juga salah satu rangsangan untuk nanti dia bisa bicara, nanti dia bisa meneruskan tumbuh kembangnya. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di rongga mulutnya, ini akan membuat dia keterusan untuk bermasalah dengan makannya. Dan semua yang masuk ke mulutnya itu kita harus pastikan prosesnya bisa senyaman mungkin. Misalnya pemberian obat. Pemberian obat kan kita tahu rasa obat itu semanis apapun itu agak aneh di mulut ya, berbeda. Jadi kalau misalnya dia konsumsi obat, ya misalnya obat TB tadi. Obat TB kan kita bisa larutkan ke air baru kita berikan. Atau misalnya kalau larutkan ke air rasanya makin kerasa, biasa bisa kita selipkan ke buah-buahan
paling sering sih pisang atau pepaya kita selipkan, baru kita berikan. Kalau dibubuk dulu anaknya terlalu sensitif, jijik dengan tekstur bubuknya itu, kita bisa potong tabletnya menjadi kecil-kecil, baru kita selipkan ke potongan pisang atau pepaya tadi seukuran yang dia bisa sekali hap gitu. Nah, itu bisa menjadi alternatifnya. Kalau kita regang baru kita berikan, itu akan menjadi suatu sensasi yang tidak enak dan dia ragu. Ini ibu saya kadang kok baik sekali sama saya, kadang kok bisa memperlakukan seperti itu, membuat saya tidak nyaman. Sebenarnya ibu saya ini aman nggak sih untuk saya gitu. Nanti dia jadi berpikir seperti itu karena dia belum tahu obat ini tujuannya untuk membantu dia nggak tahu itu. Jadi yang bisa kita kerjakan ya kita komunikasikan, ini lagi ada kuman di badan, walaupun dia belum bisa ngerti 100%, itu tetap harus disampaikan ke anaknya. Ini lagi sakit, ada kuman di tubuhnya, ini obatnya bisa untuk bunuh kumannya. Itu harus selalu disampaikan. Tidak cukup sekali, tapi setiap hari. Dan jangan pada saat dia mau minum obat, jadi pada saat dia seneng. Pada saat dia lagi seneng bercerita sama ibu cerita lagi. Nah, tadi kita regang untuk minum obat supaya bisa ini. Nanti besok kita nggak usah regang lagi, tapi pelan-pelan ya makan obatnya gitu. Terus menerus dikasih pengertian. Memang proses ini enak diceritakan, tapi waktu dikerjakan memang butuh kesabaran lebih. Jadi saat memberikan obat itu benar-benar dibayangkan wajah anak kita nanti kalau udah sehat seperti apa, itu ditanamkan betul. Jangan fokus ke wajah anak yang lagi menangis, karena kalau kita dengar tangisannya dan kita lihat ekspresinya, kita akan terbawa emosinya. Tapi kalau kita bisa tetap jaga nafas kita, tetap membayangkan wajah bahagia anak kita, kita bisa lebih tenang menghadapi anak yang sedang marah. Jangan sampai anak kita nangis, kita makin kenceng, sama-sama makin kencang, meledak deh dua-duanya, nggak ada yang dapat keuntungannya ya. Jadi tetap kita doa lagi, nafas lagi, ingat wajah bahagia anak kita, wajah anak kita yang sehat, baru kita deketi lagi anak kita. Oke, terima kasih dokter ya. Jadi tidak perlu kekerasan ya. Jadi membuat tidak nyaman. Nah ini dok, sekali lagi ini pertanyaan ini dok. Bagaimana kita mau mengetahui tanda-tanda anak sebelumnya terjadinya stunting dalam tingkat rumah tangga? Ya, jadi tanda-tandanya ya buku KIA itu kita benar-benar pakai ya. Itu kan udah disusun banyak pihak, banyak ahli yang menyusunnya. Jadi itu benar-benar sudah bagus sekali. Kalau bisa pada saat kehamilan udah kita baca-baca buku itu, udah kita pelajari apa-apa aja yang perlu kita perhatikan. Di sana sudah ada grafik pertumbuhannya, berat badan dibanding usia. Itu kita pantau terus, kita akan dibantu oleh ibu-ibu kader di Posyandu untuk membantu melihat berat badannya naiknya cukup atau tidak. Terus panjangnya naiknya cukup atau tidak. Lingkar kepalanya seperti apa. Terus ada lagi satu tabel, ada lagi lembaran yang sering terlewat, yaitu lembaran perkembangan. Usia 6 bulan dia harus bisa apa, 3 bulan dia harus bisa apa. Itu semua ada di buku KIA-nya, termasuk tekstur MPASI-nya. Jadi kalau bisa pada saat sebelum bayi lahir, kita sudah benar-benar membaca informasi yang ada di KIA, sehingga waktu bayinya udah lahir, anaknya sudah ada, kita tinggal cepet buka halamannya lagi gitu, karena kita udah kenal dengan buku yang ada. Seperti kalau kita jalan dari sini mau ke rumah siapa yang sudah sering kita kunjungi, kalau kita udah sering lalui kan, tutup mata juga bisa nyampe, ibaratnya seperti itu. Jadi buku ini juga sama, bisa menjadi panduan bantuan kita kalau kita sering membukanya, sering memanfaatkannya dengan benar. Tapi kalau kita menganggap itu bukunya membebani kita, maka kita tidak dapat manfaatnya dan anak kita juga tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ya ibu-ibu, jadi buku KIA jangan disimpan di lemari ya, saat mau imunisasi baru dibawa ya. Jadi buku KIA itu dibaca dan diperhatikan pada bagian pertumbuhan dan perkembangannya. Nah,
Bu Suwati sudah beberapa kali ya mendampingi para ibu-ibu balita dalam memberikan konseling gitu ya tentang MPASI. Kesulitan apa nih yang ditemukan Bu Suwati selama memberikan konseling? Kesulitan yang kami alami kader-kader di lapangan itu adalah penerapan kembali ke anaknya Mbak Au. Pertama kalau kita datang kita sudah menjelaskan anak saya tidak mau makan. Oh ibu caranya itu harus lebih pintar, lebih kreatif. Jadi pola makan itu yang susah sekali penerapannya Mbak. Kita datang pertama, oh iya, nah, udah dilaksanakan. Anaknya belum naik, kita datang lagi. Tapi biasa kunjungan yang ketiga itu insya Allah pasti kita mengalami kenaikan badan dan ada perubahan di pola makan anaknya. Ini bertahap ya, Iya. tidak bisa cukup satu kali kunjungan. Iya, Berarti paling tidak 3 kali kunjungan baru ada perubahan. Ya maklum lah ibu-ibu kan ya, kalau di konseling 1 kali mungkin belum ngeh kali ya ibu-ibu. Mau 2 kali, 3 kali didatengin gitu sama Bu Suwati gitu ya, atau sama kader-kader yang lainnya baru bisa baru nyambung gitu kan ya. Nah, selama ini berapa tahun ya mendampingi ibu-ibu balita, kira-kira udah berapa tahun sudah? Kalau kader udah 10 tahun, tapi kalau kader PMBA itu kita mulai dari tahun 2019. 2019 sudah memberikan konseling kunjungan rumah. Iya. Ya? Ke balita. Kalau udah berapa ibu balita yang didampingi? Kalau untuk kader PMBA kan banyak Mbak. Kalau saya pribadi itu ada sekitar 9 balita lebih yang ada di wilayah terdekat saya. Tapi kalau kader-kader yang lainnya kan juga ada megang masing-masing balita. Ya, berarti sudah ada 9 kasus yang di konseling ya. Iya. Jadi kader yang lain juga ya, seperti Sutrisni juga pernah ya mendampingi konseling. Jadi kader insting ini intervensi stunting oleh kader, yaitu kader turun. Jadi turun ke rumah-rumah untuk memberikan konseling dengan harapan adanya perubahan perilaku dalam pola makan. Kalau syukur berat badannya naik gitu ya. Insya Allah. Oke. Pelan-pelan Mbak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Suwati ya dan dokter ya. Nah, penutup ya dok ya, pertanyaan penutup. Apa langkah orang tua yang harus dilakukan agar stunting ini tidak terjadi? Ya, langkah awalnya bekali diri dengan informasi yang tepat, bertanya kalau bingung, dan kalau bingung rasa kok kayaknya saya nggak mampu sendiri, jangan lupa kita punya teman-teman kader, punya teman-teman di puskesmas, punya teman-teman di ibu-ibu PKK. Jadi kita tidak sendiri, cari bantuan, jangan sampai anak kita terbengkalai karena kita sudah kebanyakan tugas yang kita tidak mampu jalanin sendiri ya. Jadi ya itu dalam membesarkan anak memang tidak mudah, butuh kesabaran, ketekunan dan kerjasama dari semua pihak. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk minta bantuan memang kalau memang diperlukan. Ibu-ibu jangan malu untuk bertanya. Jangan malu, ke puskesmas bukan hanya tempat berobat ya ibu-ibu, untuk meminta konseling, untuk membantu yang bukan pengobatan itu juga bisa di puskesmas. Jadi bukan hanya sakit saja ke puskesmas, sehat pun boleh ke puskesmas. Mau bertanya kepada siapa aja ya, itu bisa ke puskesmas. Kalau boleh yang terdekat bisa tanya ke kader posyandunya. Yang paling Demang bisa ke Bu Suwati, yang di Karya Baru 7 bisa ke Bu Nap, yang di daerah Karya Baru 9 bisa ke Sutrisni gitu ya. Seenaknya ibu-ibu milih yang mana, ke puskesmas juga boleh ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mama Kuinsa atau siapa? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ayah, Pak Iskandar silakan. Ibu disilakan minum ibu. Bu Suwati, silakan. Ibu-ibu, ini saya ingat pasti ibu-ibu dulu ya.
Ibu-ibu, nanti saya akan berikan kader posyandu bagi ibu-ibu ya. Kader posyandu manapun, bagi ada yang berat badannya naik ditimbang ya, lebih dari 2 atau 3-4 on dari gantang pribadi, nanti ada ngasih ibu hadiah ya. Hadiah ini memang tidak besar tapi bermanfaat ya, dari gantang digerakkan orang tua asuh. Nah, karena apa? Karena pengurus gantang ini juga mau masuk surga. Karena ibu-ibu ini, telapak kaki ibu ini surga semuanya. Karena ibu-ibu ini sehe. Kalau bapak-bapak kurang sehe. Terus anak-anak dia. Jadi nanti kader-kader posyandu data anak-anak yang berat badannya naik untuk mau kasih ibu-ibu, nanti saya kasihkan hadiah khusus untuk dari gantangnya. Ya. Ibu-ibu. Lalu ini untuk Ibu Lea. Ini mudah-mudahan Ibu Lea ini sebenar sepamiliar merek celana yang dulu. Tahu Bu? Merek celana Lea. Mudah-mudahan Bu. Amin. Nah, jadi saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bu pengaruh susu ya, susu yang susu formula itu mempengaruhi tidak masalah untuk mencegah stunting itu? Kan kadang-kadang ada susu yang mahal, ada susu laktogen, ada susu yang paling mahal lagi buat di atas tuh. Itu ada pengaruh tidak kira-kira Bu susu? Lalu yang kedua, ini yang kedua, pertanyaan ini mungkin sering dialami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah ada pengaruh ya apabila anak kita ini diasuh oleh neneknya? Karena kan kadang-kadang bapak ibunya ke kantor sibuk, lalu diasuh oleh neneknya. Ini kalau mentalnya ada pengaruh enggak kira-kira? Nah, selanjutnya Bu, ini saran untuk ini khusus puskesmas ya, khusus Pak Lurah, dan insya Allah nanti Bu, kalau boleh kita kumpulkan ya para ibu-ibu dukun-dukun kampung. Nah, dukun-dukun kampung ini berpengaruhnya kalau ada anak yang pendek, yang stunting pendek, orang-orang kampung ini bilang dukun kampung ini bukan stunting, ini lamkau katanya. Nah, ini perlu kita kasihkan ya, khususnya nanti dokter anak, khusus dari puskesmas itu ada kasih pengarahan gitu. Jadi tidak ada bahasa lamkau, tapi bahasa itu stunting gitu. Nah, lalu nanti dukun-dukun ini, yang orang-orang yang pandai-pandai ini, nanti kita kasihkan hadiah. Nah, hadiah itu murni nanti dari gantang disiapkan itu, supaya nanti tidak ada pengaruh gitu. Nah, lalu Bu, ini kebetulan gantang gerakan orang tua asuh. Kalau bisa saya angkat ibu juga jadi orang tua asuh. Jadi sama-sama kita. Jadi fungsinya begini. Fungsinya kalau misalnya kita ada kegiatan ya, kegiatan untuk anak-anak. Kalau bisa kalau kita undang ibu, kalau bisa ibu hadir untuk mengasihkan gitu. Jadi kalau orang tua asuh ini tidak hanya berbentuk dana, tapi berbentuk waktu dan pemikiran juga orang tua asuh gitu. Mudah-mudahan itu Bu, kalau bisa dijawab ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Dok ditanggapin. Wah, pertanyaannya banyak. Saya coba jawab satu persatu. Jadi yang pertama tadi masalah susu. Sampai Bapak bingung ya menjawab susu yang paling mahal itu apa? Susu paling mahal itu ASI. Kenapa? Karena waktu, makanan, dan tenaga yang dikeluarkan itu banyak sekali. Saat menyusui itu kan ibunya nggak bisa kerjaan yang lain. Jadi yang paling mahal dan yang paling bagus itu sebenarnya ASI. Nah, kalau kita bisa susu formula itu bagaimana? Ada manfaat nggak? Susu formula ada tempatnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ibunya begitu melahirkan ternyata ada penyakit lainnya, darah tinggi yang sampai harus masuk ICU, atau ada infeksi malaria berat yang sampai kejang-kejang. Nah, ini ada tempatnya untuk diberikan susu formula. Jadi susu formula itu sebenarnya salah satu yang susu yang dibuat untuk anak-anak yang tidak bisa mendapatkan ASI-nya. Jadi
kalau masih ada ibunya, ya kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ASI. Karena susu formula itu adalah susu yang diformulasikan seperti makanan instan. Jadi saya tanya lagi balik, apakah Indomie itu baik untuk apakah mie instan, maaf menyebut merek, apakah mie instan itu baik untuk kesehatan kita untuk dimakan setiap hari? Ya, kira-kira seperti itu. Apakah kita mau memberikan makanan instan itu ke generasi kita berikutnya, anak-anak yang bakal membantu kita di masa tua kita dengan makanan yang seperti itu? Nah, untuk dia bisa mendapatkan makanan yang layak untuk dia mulai dari awal, dia nggak bisa, ibunya nggak bisa sendiri. Dia butuh dukungan dari semua pihak. Dia butuh fasilitas untuk berkonsultasi bagaimana sih cara menyusui yang baik. Jangan sampai ibunya semangat mau memberikan yang terbaik, tapi sampai dia kesakitannya, sampai putingnya lecet, sampai infeksi, sampai harus menjalani operasi. Jadi bagaimana proses itu bisa berlangsung dengan nyaman dan aman gitu, dan menyehatkan untuk semua. Terus yang kedua tadi mengenai ininya pengasuhan ya. Pengasuhan itu kita mungkin harus dari awal. Jadi waktu calon pengantin itu kita udah harus kasih pendidikan ke calon pengantinnya, bagaimana nanti kalau udah ada anak, apakah ibunya bisa mendapatkan cuti 6 bulan untuk memberikan ASI eksklusif. Kalau belum bisa, diperlukan kerjasama lintas sektoral. Bagaimana kebijakan di tempat itu supaya ibunya bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan, supaya bayinya kalau diasuh sama neneknya kan nggak mungkin dapat ASI eksklusif, agak susah kan, bisa pompa ASI. Tapi prakteknya di lapangan itu tidak semua pekerjaan memberikan kesempatan kepada ibu untuk memompa ASI dengan baik. Nah, terus pengasuhan oleh nenek, tenaga nenek ini bervariasi. Ada yang masih neneknya energik sekali, bisa membantu bayinya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi ada nenek-nenek yang tenaganya sudah terbatas, dan ada cucu lain juga yang dititipin. Nah, itu bagaimana? Nah, itu menjadi tugas kita bersama untuk para kader juga sudah bersedia untuk membentuk insting tadi. Jadi ini kerjasama yang bagus sekali saya lihat di kelurahan ini. Ya, saya akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada, sebisa yang semampu, sebaik yang saya bisa gitu. Jadi saya bersedia. Terus kerjasama dengan dukun-dukun tadi itu penting sekali. Jadi